Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Saludin Ramadan. Saya dari Prodi Psikologi Angkatan 2021 dengan NIM 210207136. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian saya di sini ingin membahas tentang terapi religius pecandu narkoba. Nah, mungkin di sini saya ingin membahas lebih ke arah pesantren Suryalayanya karena pesantren ini yang mengadakan terapi religius tersebut. Nah, mungkin saya di sini akan membahas sekilas tentang pesantren Suryalaya, yaitu siapa yang mendirikannya dan bagaimana praktek yang dilakukan untuk terapinya tersebut. Pesantren Suryalaya ini didirikan pada tahun 1905 oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau yang biasa dikenal dengan Abah Sepuh. Pesantren ini terletak di Kampung Godebag, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pageureun, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sejak awalnya berdiri pesantren Suryalaya ini pada tahun 1905, pesantren ini sudah dikenal dengan pusat ajaran tarekat atau yang istilahnya bernama Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Metode ini tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang pada umumnya untuk meningkatkan kehidupan spiritual mereka, namun juga efektif dalam menyembuhkan para pecandu narkoba. Penanganan pecandu narkoba di Suryalaya ini dimulai pada tahun 1970, ketika pertama kali orang pecandu narkoba dibawa ke pesantren ini. Awal mula pesantren ini tidak memiliki wawasan tentang menyembuhkan orang yang terkena pecandu narkoba. Namun karena pesantren ini sudah sering melakukan metode-metode tasawuf, maka mereka menggunakan cara ini untuk menyembuhkan orang-orang pecandu narkoba, dan kemudian ini ternyata berhasil. Kebanyakan orang-orang sembuh terhadap yang namanya candu dari narkoba. Kemudian penanganan pecandu narkoba ini kemudian oleh lembaga tertentu dikumpulkan di suatu inabah. Inabah itu yang berarti kembali kepada Allah. Ada keyakinan bahwa dengan melaksanakannya zikir setiap hari, anak-anak muda ini akan kembali kepada Allah. Perbuatan yang dilarang agama insya Allah akan dijauhi oleh mereka ketika sudah kembali kepada Allah. Pondok pesantren Suryalaya ini memiliki sejumlah inabah yang tersebar di Indonesia. Ada yang di Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Penanganan orang Suryalaya ini akan dilakukan ketika sudah berada di inabah. Nah, pada saat proses di inabah, tahap awal yang mereka lakukan yaitu melakukan wawancara terhadap orang yang terkena pecandu narkoba. Mereka akan menanyakan bagaimana mereka bisa terjun ke dunia narkoba. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu melakukan talqin atau pengajaran zikir. Nah, orang-orang yang terkena pecandu narkoba tersebut, mereka akan akan diajarkan bagaimana berzikir yang benar agar mereka dapat mengingat kembali kepada Tuhannya. Lalu mereka akan disuruh memilih mau inabah yang mana gitu yang mereka akan tinggali. Lalu ketika di inabah, mereka akan disuruh untuk melakukan sholat, zikir, lalu mendengarkan ceramah, dan kemudian mereka akan disuruh mandi pada dini hari. Lalu ketika orang-orang yang telah merasa dirinya ada kemajuan dalam terapi tersebut, pembina yang berada di inabah akan membawanya ke Suryalaya untuk bertemu wakil talqin dan kemudian menerima restu sebelum kembali ke rumah. Lalu bagaimana pandangan orang Islam mengenai pecandu narkoba tersebut? Sebenarnya permasalahan mengenai candu narkoba ini telah diketahui sejak waktu yang lama dalam tradisi Islam umumnya dan tasawuf khususnya. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab juga biasa mengkonsumsi alkohol sebagai kebiasaan ini dalam waktu yang lama. Oleh dikarenakan itu, Nabi Muhammad melalui wahyu Qur'annya merubah kebiasaan ini dalam waktu yang lama. Dan kemudian ayat pertama diturunkan yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah mendekati sholat saat keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui makna dari apa yang kamu baca. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya tidak apa-apa meminum alkohol, tetapi tidak dalam keadaan sholat. Maka ayat lainlah muncul yang berbunyi, wahai Muhammad, mengenai minuman beralkohol dan judi, katakanlah, di dalamnya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa di dalamnya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh dengan demikian, ayat ini menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat dalam alkohol, tetapi dosanya sangat besar ketika kamu melakukan hal tersebut atau mengkonsumsinya. Maka dari itu orang-orang pada saat itu mencoba untuk berhenti, dan maka turunlah ayat lain yang menegaskan bahwa melarang narkoba tersebut atau alkohol tersebut, berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, minuman memabuk semuanya, jenis minuman beralkohol, judi, al-ansab dan al-azlam adalah keburukan dari perbuatan setan. Maka hindarilah semuanya yang buruk supaya kamu berhasil. Setelah datangnya ayat ini, minuman alkohol yang memabukkan lainnya dilarang bagi umat muslim. Maka dari itu orang-orang Arab sudah menghentikan, atau orang-orang Islam sudah menghentikan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian orang-orang tasawuf meyakini bahwa hanya dengan melakukan zikir hati menjadi tenang, bahagia dan nyaman, seperti hal yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran tersebut yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Seperti itu dijelaskan bahwasannya ketika kita mengingat kepada Allah, kita pasti akan menjauhi hal-hal yang negatif, apalagi seperti meminum alkohol atau mencandu terhadap narkoba. Lalu bagaimana perspektif psikologi mengenai hal ini? Menurut Abdul Qadir tahun 1993, dia menunjukkan sebuah penelitian etnografi dan statistik yang mendalam terhadap inabah. Ia melaporkan bahwa 83% pecandu narkoba yang ditangani di inabah berhasil disembuhkan, sedangkan 4% dari mereka melarikan diri dikarenakan berbagai alasan tertentu. Namun penelitian ini tidak dijelaskan secara detail mengenai kriteria yang digunakannya. Nah, di samping itu tidak ada data statistik mengenai kasus kekambuhan atau orang-orang yang mengonsumsi kembali, tetapi kemungkinan itu akan terjadi bagaimana faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan disebutkan juga bahwasannya terapi inabah ini akan disebut sukses ketika mereka bisa mengamalkannya terhadap orang lain. Lalu sejumlah penelitian juga mengatakan bahwasannya beberapa ritual agama seperti meditasi dapat menyebabkan perubahan fisik yang dapat berkaitan dengan turunnya penggunaan obat-obatan. Hegemon menyimpulkan dari beberapa penelitian bahwa tingkat sodium di dalam cairan cerebrospinal mempengaruhi penerima opietes di dalam otak, dan konsentrasi sodium diatur oleh perubahan fisiologis yang muncul selama meditasi. Teori-teori yang sudah dijelaskan dapat diperkuat oleh pengalaman pecandu narkoba yang ditangani di inabah. Nah, oleh karena itu teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana penanganan di Sulalayana dapat bekerja. Oleh karena pengalaman zikir ini serupa dengan pengalaman dengan narkoba, dapat dilihat bahwa ketergantungan pecandu terhadap narkoba digantikan oleh pengalaman zikir. Mungkin segitu saja yang ingin saya bahas. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan, karena ketika salah itu datangnya dari saya sendiri. Jika benarnya itu datang dari Allah, saya tutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.